As-salisatu allati fi du'a tasyahudi ala miqdari tasyahudi hadaran min at-tadwili. Tugas ketiga bagi imam ialah imam tidak boleh di doa tasyahud setelah Allah subhanahu wa ta'ala kama sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu doa-doanya jangan lebih panjang daripada tasyahudnya. Tasyahud berapa misalnya? Tasyahudnya setengah menit, maka doa setelah tasyahud mau salam itu jangan lebih dari setengah menit. Kenapa tidak boleh lebih panjang daripada tasyahudnya? Karena menghindar daripada terlalu panjang, daripada memperlama duduk tasyahud. Wala yakhussu nafsahu fi du'ai bal yati bi suratil jam'i. Dan imam jangan mementingkan diri pribadinya di dalam doa. Jangan mendoakan diri sendiri maksudnya. Jangan hanya diri sendiri yang didoakan. Bal yati bi suratil jam'i, bahkan imam harus menggunakan sirat jamak. Jadi Rabbi firli harus diganti dengan Rabbi firlana. Rabbi firli harus diganti Rabbi firlana. Fa yaqulu Rabbi firlana. Jadi imam bacanya Rabbi firlana. Begitu kalau mau doa setelah tasyahud mau salam itu. Jangan Rabbi firli wa yaqulu Rabbi firli. Faqad kuriha lil imam yakhussu nafsahu. Sebab dimakruhkan bagi imam doa khusus untuk dirinya, tidak mengakomodasi, tidak memasukkan makmum-makmum yang di belakangnya. Wala ba'sa ayasta'idza bit tasyahudati bil kalimatil khams al ma'thurati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqulu narah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Tidak apa-apa, tidak dosa, tidak makruh imam membaca isti'adzah, membaca ta'awudz di waktu tasyahud dengan menggunakan kalimat lima kalimat yang disumberkan dari Rasulullah SAW, bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi imamnya baca doanya yaitu begini, na'udzu Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah kami berlindung kepadamu dari siksaan jahannam, wa adzabil qabri, dan siksa kubur. 2, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari ujian hidup dan mati. 5, fitnatil masiihid dajjal, dan daripada ujian cobaan Masih ad-Dajjal, penjelajah yaitu Dajjal. Wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaika ghayra maftunina. Apabila engkau, ini lanjutan dari doa ya. Dan apabila engkau ya Allah menginginkan suatu ujian kepada suatu kaum, maka segera cabutlah kami menuju pangkuanmu dengan tanpa dapat fitnah, dapat ujian. Wa qila summiya masihan li'annahu yamsahul ardha biduliha. Dajjal itu diistilahkan, diberi gelar dengan Masih. Masih itu penjelajah, karena Dajjal itu menjelajahi bumi seluruh, sepanjang bumi itu didatangi oleh Dajjal. Wa qila li'annahu mamsuhul aini. Ada yang berpendapat kenapa Dajjal digelar dengan diberi gelar Masih, karena si Dajjal itu matanya terhapus. Jadi dia matanya buta tanpa ada kulitnya ya, lurus, matdumusuha. Artinya dihapus matanya. Wa ma wadhaifut tahalluli fasalasatun. Adapun tugas-tugas di dalam salam, assalamualaikum warahmatullah, itu ada 3 tugasnya imam. Ialah pertama, awwaluha yanwiyah bitaslimataini assalamu alal qaumi wal malaikati. Ialah ketika assalamualaikum itu kalian semua itu siapa? Harus diniatkan ialah beruluk salam pada kaum jamaah-jamaah di masjid itu, dan diniatkan pada malaikat-malaikat. Mudah-mudahan keselamatan kepada kalian semua dan para malaikat semua. Asalnya itu
ayas butah di sini ya. Ada ayas butah, ada ayasibah. Yang lebih benar adalah ayasibah aqibas salami. Kadzalika fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa sallin nafilata fi mawdi'in akhara. Tugas kedua ialah imam itu harus siap-siap pergi, harus berdiri setelah salam. Jadi zikirnya zikir di rumah atau di tempat lain di pojok masjid itu ya. Tapi ini sunnah saja, gak apa-apa kalau seandainya dia pulang ternyata nonton TV misalnya, maka lebih baik ya zikir di tempat itu. Ini kalau memang dipastikan dia berzikir, maka zikirnya di rumahnya gak apa-apa. Sebab demikianlah Rasulullah SAW melakukan. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Abu Bakar, Umar itu langsung pergi. Kemudian sholat sunnah di tempat yang lain, bukan di pengimaman itu. Fa in kana khalfahu nisbatun lam yaqum hatta yansarifna. Apabila yang di belakang imam itu ada makmum perempuan, maka jangan buru-buru berdiri pergi dari masjid sampai perempuan-perempuan itu pada pulang semua, biar tidak melihat perempuan-perempuan itu, sehingga tidak bercampur dosa berjamaahnya. Afil khabar al-masyhur annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaqudu ila qadra qawlihi Allahumma antas salam minkas salam barakallahul yadzal jalalil ikram. Ada hadis yang masyhur yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk setelah assalamualaikum itu kecuali selama selama bacaan Allahumma antas salam minkas salam Rabbana dzal jalali ikram, lalu pergi Rasulullah. Jadi hanya beberapa detik Rasulullah duduk itu hanya beberapa detik. Kemudian pergi. As-salisatu idza wasaba fayambaghi ayyuqbila biwajhi 'alan nasi. Tugas ketiga ialah apabila imam berdiri mau pergi, maka dianjurkan wajahnya itu dihadapkan pada makmum-makmum yang di belakang. Wa yukrahu lil ma'mumi al-qiyamu qabla intiqalil imami. Makmum dimakruhkan makmum pergi sebelum imamnya pergi. Sebelum imam berpindah dari pengimamannya itu jangan pergi dulu makmumnya. Wa qad ruwiya an Talhah wa Zubairi radhiyallahu anhuma sallaya khalfa imamin falamma sallama qala lil imami ma ahsana salataka wa atammaha illa syai'an wahidan annaka idza lamma sallamta lam tatafattal biwajhika. Summa qala lin nasi ma ahsana salatakum illa annakum in saraftum qabla ayyam fatila imamukum. Kenapa demikian? Karena ada sebuah riwayat bersumber dari sahabat Talhah dan sahabat Zubair bin Awam. Beliau berdua pernah sholat di belakang seorang imam. Setelah salam, mereka assalamualaikum. Mereka berdua berkata pada si imam itu, kata mereka, betapa bagus sholatmu tadi, betapa sempurna sholatmu tadi, kecuali ada yang mengecewakan satu, yaitu ketika Anda tadi assalamualaikum, Anda tidak langsung pergi, tidak langsung berpaling menghadap ke makmum. Kamu terlalu lama duduk, kata beliau berdua. Kemudian mereka Talhah dan Zubair berkata pada makmum-makmum yang lain, betapa bagus salat kalian semua, hanya saja kekurangannya ialah kalian pergi sebelum imam pergi. Itu kekurangan kalian semua. Semuanya yansariful imam haitsu syaa an yaminihi wa shimalihi wal yaminu akhaffu. Kemudian imam pergi ke arah manapun sesuka dia, baik ke kiri atau ke kanan.
itu terserah, tetapi ke kanan lebih baik, lebih bagus. Hadhihi wazifatus sholawati. Inilah tugas-tugas imam di dalam salat. Amma subuhu fazid fiha al-qunutu. Adapun salat subuh itu ada tambahan, yaitu ditambah dengan qunut subuh. Fa yaqulu imamu Allahumma hdina wa la yaqulu Allahumma hdini. Lalu si imam membaca setelah sami Allah liman hamidah, membaca Allahumma hdina fi man hadait. Jangan Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini itu kalau sendirian. Wa yu'minul ma'mumu. Terus makmumnya amin, jangan ikut berdoa, harus mengaminkan doanya imam. Fa idzan taha ila qouli innaka la taqdi wa la yaqdu 'alaik fa innahu la yaqdi wa innahu la izzu man 'adait wa la yadhillu man wala yaqdu 'alaika innaka la yadhillu man 'ad wala ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait dan seterusnya. Fala yaqbi at-ta'mimu wa huwa sana'un fa yaqra ma'ahu fa yaqulu mithla qawlihi. Apabila imam sudah sampai faqada innaka taqdi wa la yaqdaik wa la yaqdu alaik, maka tidak pantas makmum berdoa, beraminnya. Beramin jangan. Sebab fa innaka taqdi itu adalah pujian kepada Allah. Pujian. Yang amin itu adalah doa. Ini adalah pujian. Jadi baca juga. Fa innaka taqdi itu makmumnya fa innaka taqdi juga. Fa yaqulu mithla qawli aw yaqulu bala wa an ala dzalika minasyahidin. Atau kalau tidak baca fa innaka taqdi, makmumnya itu baca adalah baca bala wala wa an ala dzalika minasyahidin. Ya benar, engkau benar imam. Saya bersaksi, termasuk orang yang bersaksi atas ucapanmu itu. Au sadaqta wa barirta, atau makmumnya baca sadaqta wa barirta. Wa ma asbah dzalika, dan sejenis itu. Bahkan ada biasanya para habaib ya baca juga amin juga. Makmumnya amin juga. Itu memang khilaf, banyak pendapat. Wa qad ruwiya haditsun fi raf'il yadaini fil qunuti. Fa idza sahha haditsu ustuhibba dzalika. Ada sebuah riwayat hadis tentang mengangkat tangan waktu kunut. Apabila hadis itu sudah positif sahih, maka dianjurkan doa kunut itu sambil mengangkat tangan. Wa in kana ala khilafid da'wati fi akhirit tasyahudi, sekalipun mengangkat tangan itu menyalahi doa-doa di akhir tasyahud. Buktinya di akhir tasyahud doanya gak usah ngangkat tangan. Ini kunut kok ada ngangkat tangan? Ya karena ada hadisnya. Idz la yarfa'u bisababiha al-yaduh. Bal ta'wilu ala tawqifi. Kenapa? Karena disebabkan doa-doa itu tangan tidak diangkat di waktu doa tasyahud. Bahkan pijakannya adalah ajaran, adalah doktrin Rasulullah. Rasulullah doanya yang ke tangan. Doa kunutnya itu. Abainahuma aidan farqun anna lil aidi wazifatan fi tasyahudi wa al-wad' wal fakhidaini ala hayatin makhsusatin wala wazifata lahuma hahuna. Fala ibudu ayakuna raf'ul yadaini wa al-wazifata fil qunuti fa innahu la yakun bid-du'ai. Antara doa tasyahud dengan doa kunut itu juga ada perbedaannya. Perbedaannya ialah bahwa di waktu tasyahud tangan itu punya tugas. Tugasnya tangan apa di waktu tasyahud? Yaitu tangan ditaruh di dua paha dengan bentuk tertentu yang sudah diterangkan. Sedangkan di waktu kunut tangan tidak punya tugas. Tidak ada tugas tangan di waktu kunut. Maka tidak mustahil tangan itu tugasnya ialah ngangkat tangan waktu kunut. Karena ngangkat tangan itu memang layaknya doa itu pas nyambung kalau sambil ngangkat tangan. Wallahu a'lam. Fa hadhihi jumalu adabil qudwati wal imamah wallahu a'lam. Inilah
inilah beberapa adab-adab bermakmum dan menjadi imam. Wabillahi taufik.